Waalaikumsalam Bu Iin. Sedang Gimana kabarnya hari ini Bu Iin? Alhamdulillah, saya sehat Bu, tapi hari ini saya sedang gundah. Kenapa Bu Iin kok bisa gundah? Saya lagi butuh di coaching ini Bu, tidak bersemangat, galau banget. Oh iya Bu Iin. Ya baiklah Bu Iin. Kira-kira apa yang bisa saya bantu dan apa tujuan Bu Iin untuk mendapatkan obrolan kita hari ini? Eh, Minggu depan kira-kira itu kan sudah tahun ajaran baru Bu. Tahun kemarin saya kegiatan MPLS-nya tuh kurang memuaskan. Ada beberapa kendala, salah satunya keterbatasan dalam perencanaan. Jadi, obrolan kali ini saya berharap bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya tersebut. Oh seperti itu ya Bu Iin. Nah kira-kira selain mendapatkan solusi dari permasalahan Bu Iin, ada tujuan lain nggak yang ingin Ibu Iin capai? Saya juga ingin mendapatkan ide-ide segar untuk kegiatan MPLS tahun ini. Seperti itu ya Bu Iin. Iya, Nah Bu. Bu Iin, ide-ide segar yang seperti apa yang akan Bu Iin inginkan nantinya? Eh, Kira-kira ide segar seperti strategi pembelajaran yang lebih kreatif, tidak monoton di kelas, seperti itu, Bu. Oh iya Bu Iin. Nah Bu Iin kalau boleh tahu permasalahan Bu Iin tadi apa ya? Oh, begini, Bu. Selama ini kegiatan yang sudah saya jalankan, pada hari pertama itu kan biasanya bertepatan dengan hari Senin. Itu ada upacara bendera. Kelas 1 hingga kelas 6 mengadakan upacara bendera. Selanjutnya, semua siswa masuk di kelasnya masing-masing, termasuk kelas 1. Di situ nanti di kelas 1 itu Bapak Kepala Sekolah masuk di ruang kelas 1 dengan guru kelas 1 hingga kelas 6. Bapak Bapak Kepala Sekolah memberikan sambutan-sambutan sambil memperkenalkan guru kelas 6 hingga kelas 1, guru yang mengampu di kelasnya masing-masing. Setelah itu, kegiatannya anak kelas 1 itu saja ajak berkeliling di sekitar sekolah, memperkenalkan kelas 1, ruang kelas, seperti itu, Bu. Terus setelah itu anak-anak mulai masuk di kelas lagi. Kegiatan selanjutnya hingga akhir pembelajaran di kelas 1. Seperti itu, Bu. Seperti menggambar, menyanyi, menghias, menggunting, membuat kalung nama. Sepertinya murid-murid bosan, Bu. Berarti yang saya tangkap itu adalah kegiatan dari itu kegiatan MPLS yang Ibu lakukan itu seperti menggunting, kemudian menempel, terus membuat kalung. Nah, seperti itu ya. Iya, Nah, Bu. kira-kira Ibu ya, selama kegiatan MPLS yang Ibu laksanakan atau Ibu jalani atau Ibu lakukan itu berada di rentan level berapa? Kalau rentan levelnya itu sekitar 1 sampai 10. Itu di kegiatan MPLS Ibu itu berada di level berapa kira-kira? Kira-kira level yang saya jalani di kegiatan MPLS ini pada level 7, Bu. Baru level 7 ya Bu. Nah, Iya, tadi juga Ibu bilang kalau Ibu kurang puas dengan kegiatan MPLS-nya. Benar seperti itu Bu ya? iya betul Bu Mila. Nah, kalau boleh tahu ya Bu ya, selama kegiatan MPLS yang Ibu lakukan ini tuh seperti apa kegiatannya? Eh, Lebih jelasnya itu seperti apa gitu ya Bu? Kegiatan yang saya terapkan tadi, seperti yang saya ungkapkan tadi, kegiatan semuanya dilakukan di dalam kelas 1, seperti menggunting gambar hewan, membuat kalung nama, menempelkan papan emoji di papan pajangan, menggambar aneka bunga, bentuk rumah, alat-alat rumah tangga, bernyanyi seperti lagu Aku Mau ke Mekah.
Seperti semua itu dilakukan hanya di dalam ruang kelas hingga anak-anak menjadi bosan. Oh, seperti itu ya, Bu. Iya, Nah, setelah Ibu tersebut, kemudian Ibu bilang kalau anak-anak itu bosan, kira-kira untuk sikap Ibu selanjutnya agar anak-anak itu tidak bosan, itu seperti apa? Mungkin ada tindakan-tindakan yang Ibu akan lakukan untuk selanjutnya agar mengatasi anak tersebut tidak mudah bosan lagi. iya, saya akan menerapkan salah satu strategi pembelajaran seperti mengajak anak-anak berkeliling kampung supaya dia tidak bosan. Terus belajar di aula, terus mengunjungi perpustakaan. Terus ada lagi bila belajar di aula, anak-anak saya putarkan video yang menarik hingga anak-anak menjadi termotivasi untuk belajar. Anak-anak tidak bosan lagi. Harapan saya seperti itu, Bu Mila. Tentang kegiatan nantinya ya Bu ya. Harapan saya seperti itu karena tahun kemarin itu kan HLS sudah berlaku dilakukan untuk masa transisi TK ke SD. Ya Bu, yang saya tangkap dari cerita Ibu, berarti nanti Ibu ke depannya akan membuat anak-anak menambah dengan kegiatannya. Betul ya Bu? Karena satu itu transisi dari TK ke SD itu lebih cenderung bosan kalau kalau kegiatannya menambah, membimbing, terus seperti itu. Nah, Ibu, saya apa itu namanya? Saya lihat ini kegiatan Ibu itu perlu untuk motivasi diri atau antusias dalam belajarnya kurang. Ya. Tapi seperti ceritanya itu seperti itu ya Bu ya. Iya. Nah, kalau melihat motivasi anaknya kurang, terus antusiasnya kurang, mungkin ada sesuatu yang Ibu lakukan untuk membangkitkan motivasi mereka. Seperti itu Ibu. Iya, dengan tadi Bu, strategi belajar yang saya terapkan akan lebih bervariasi. Selain tidak hanya menggunting, menempel, menggambar, bernyanyi, yang hanya diterapkan pada TK. Anak-anak mesti berpikirnya belajarnya kalau mereka mesti akan bosan. Hingga anak-anak tidak termotivasi untuk belajar. Sehingga saya berpikir untuk mengubah strategi pembelajaran kegiatan MPLS tahun ini, yaitu dengan memutarkan video, juga nanti orang tua memberikan profesi dipanggil untuk memberikan pencerahan bagi anak-anak agar terinspirasi menjadi orang berprofesi seperti orang tersebut. Bagaimana menurut Bu Mila? Iya Bu, Masya Allah luar biasa itu Bu kegiatannya, bagus sekali. Itu salah satu memotivasi anak ya Bu ya, seperti memutarkan video itu sangat luar biasa Bu ide-idenya. Kalau boleh tahu Bu ya, untuk kegiatan MPLS nanti yang akan Ibu lakukan, itu Ibu melibatkan ke siapa aja? Untuk kepanitiaannya mungkin Ibu melibatkan ke siapa saja? Karena kegiatan MPLS ini merupakan pengenalan siswa baru di lingkungan sekolah kami, jadi seluruh warga sekolah nanti saya libatkan seperti rekan guru sejawat untuk berpartisipasi membantu dalam menyiapkan sarana prasarana yang diperlukan. Nanti saya akan minta bantuan Pak Alvin untuk membantu saya yang bagian menghias ruangan menjadi lebih menarik seperti memasang balon-balon seperti itu Bu. Harapan saya nanti dengan demikian anak-anak menjadi termotivasi dan bersemangat untuk mengikuti kegiatan MPLS tahun ini. Bagus itu Bu. Nah, kalau saya simpulkan ya Bu dari cerita tadi. Dari pertama kita ngobrol, itu tadi Ibu mempunyai kendala-kendala atau permasalahan tentang kegiatan MPLS yang Ibu lakukan kemarin. Gitu, gitu. Tapi sekarang Ibu sudah menemukan solusinya. Kira-kira ya Bu ya, solusi yang Ibu dapatkan dari obrolan hari ini, siang ini,
kira-kira sesuai dengan tujuan utama kita saat ngobrol napa mboten Bu? Saya kira sudah sesuai, Bu. Seperti harapan saya. Sudah sesuai berarti ya Bu ya. Sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan ya Bu ya. Oke Iya. Bu Iin. Bu Iin setelah ini bagaimana setelah kita ngobrol ini ya Bu ya, bagaimana perasaan Bu Iin? Tadi Bu Iin kan mempunyai persoalan, kemudian Ibu Iin ceritakan kepada saya. Nah, perasaan Ibu Iin sekarang bagaimana? Perasaan saya menjadi sangat lega dan sekarang saya tidak gundah lagi, Bu, karena saya mendapatkan pencerahan atas obrolan kita hari ini. Semoga nanti bisa saya terapkan dengan hasil yang memuaskan, bisa meningkat ke level yang lebih tinggi. Ya Bu Iin. Semoga yang Ibu harapkan nanti bisa Ibu terapkan kemudian hari ya, terutama kegiatan MPLS-nya, semoga kegiatannya lebih bagus lagi. Nah, Bu In, tadi kan Bu In juga sudah mendapatkan solusi atas permasalahan Ibu tadi, ya kan? Selanjutnya saya ingin mendengar Bu keberhasilan dalam kegiatan MPLS yang akan datang. Nah, saya juga berharap nanti setelah Bu In melaksanakan kegiatan MPLS selanjutnya, Bu In bisa bercerita kepada saya bagaimana kegiatan MPLS itu berjalan lancar atau seperti apa ceritanya. Nah, kira-kira ya Bu In, setelah nanti Bu In bercerita, saya harap ya Bu, semoga kegiatan MPLS yang akan Ibu lakukan itu berada di level 10 sesuai yang Ibu In inginkan, seperti itu. Amin, terima kasih Bu Mila. Harapan saya juga nanti kegiatan MPLS saya berjalan dengan lancar, dengan hasil yang memuaskan, karena sebelumnya akan saya persiapkan dengan perencanaan dulu, tahap-tahapnya yang saya akan lalui, membuat perencanaan, membuat jadwal pelaksanaan, mengevaluasi kelemahan dan kelebihan atas kegiatan MPLS yang akan saya lakukan. Dan saya insya Allah akan segera menghubungi Bu Mila setelah praktek kegiatan MPLS saya nanti saya lakukan. Demikian Bu Mila. Alhamdulillah Ibu, terima kasih kegiatan hari ini. Semoga bermanfaat ya Bu. Terima kasih sama-sama Bu Mila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mila. Waalaikumsalam Bu Fatma. Ya, sedang apa ini? Ini sedang santai saja Bu Fatma. Ibu sendiri sedang apa ini? Alhamdulillah, ini sedang santai juga dan dalam kondisi sehat. Alhamdulillah. Saya lihat, nggih. Pripun Bu Mila, monggo. Iya Bu, kemarin saya nemuin jenengan, tapi jenengan sibuk. Saya pengen ngobrol-ngobrol sama jenengan. Oh ya Mungkin Allah, Ibu ya. hari Monggo. ini sibuk napa mboten nggih? Alhamdulillah nggak sibuk Mbak Mila. Monggo silahkan, mungkin ada sesuatu. Iya Mumpung ini juga pas. kan, iya Bu, begini. Kan di kelas saya, berhubung saya ngajar kelas 1 ya Bu ya. Nah, di kelas saya ada siswa yang saat menulisnya itu lambat. Masalahnya itu 3 anak di kelas saya itu nulisnya lambat. Kalau anak tersebut pelajaran matematika itu mending Bu, tapi kalau menulis kalimat, pokoknya yang berhubungan dengan huruf abjad itu sangat lama sekali. Bahkan hampir kurang lebih itu 50 menit. Mereka belum selesai. Padahal sudah saya ingatkan untuk terus-menerus supaya nulisnya tidak boleh lama-lama. Dan saat jam pulang Bu, ini kendala yang paling menyulitkan guys saat jam pulang itu bel pulang sekolah pun mereka belum selesai sampai jam terakhir Bu, jam terakhir pulang mereka tertinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas tersebut karena
mereka belum selesai nggih nulisnya. Seperti Oh, itu Bu begitu. permasalahannya. Oh ya begitu ya Mbak ya. Berarti tujuan jenengan tadi untuk ini ya menyelesaikan masalah gitu ya, yang dari ketiga Nggih. anak tersebut yang tidak bisa membaca, nggih. Iya betul Ibu. Nggih, nggih, nggih. Terus dari ketiga anak yang tidak membaca, tidak bisa membaca itu ketiga-tiganya punya kriteria yang sama, Bu Mila. Untuk kriterianya berbeda Bu. Yang dua Hmm. anak itu kan memang lambat, terus suka berimajinasi sendiri. Misalnya suka bermain sendiri saat menulis itu tidak begitu serius nulisnya, tapi yang berdua itu suka kayak bermain dengan dirinya sendiri seperti itu Bu. Yang Gitu. satunya lagi itu dimanja karena di rumah sering dimanja apa-apa itu diambilkan terus disuguhi itu akhirnya anaknya jadi seperti itu. Iya, malah dituliskan kali ya, Bu ya. Nggih, seperti itu Ya, Bu. baik Bu, berarti jenengan tujuannya untuk apa nggih? Misal kira setelah kita nanti berbicara, jenengan kepingin seperti apa anak-anaknya itu nanti menurut jenengan? Nggih. Saya harapkan dari obrolan ini nggih Bu, saya ingin mendapatkan solusi bagaimana cara mengatasi permasalahan anak tersebut supaya anak tersebut itu lebih semangat lagi dalam menulisnya dan tidak mudah nangis terutama Bu, tidak mudah nangis saat mereka tinggal. Soalnya seringnya kalau mereka udah ketinggalan sama temannya itu terakhirnya mesti nangis. Seperti itu. Oh, begitu ya, Mbak ya. Iya. Oke, siap. Iya, Bu. Kita gali satu-satu nggih. Iya, Begini, Bu. apa namanya? eh Kira-kira gitu. Saya tanya dulu ya, saya kan nggak tahu kejadiannya di dalam kelas jenengan nggih. Ketika Iya. ketiganya kan punya kriteria berbeda ya, Mbak Bumila ya. Iya, Kriteria betul berbeda, sekali. ada yang manja, kemudian Betul, Bu. ada yang menulisnya lambat, ada yang menyendiri. Walaupun bukan introvert ya, Bu ya, Bumila ya. Bukan ya. Oh ya. Iya, betul. Terus menurut Bumila, kira-kira apa namanya? Dari ketiganya itu punya skala berapa ya kemampuan anaknya? Dari 1 sampai Kalau 10 yang saya heeh. amati sekarang ini, iya. Kalau yang saya amati ya Bu, untuk ketiga anak itu kira-kira skalanya 6 Bu, pada level 6. 6. Rata-rata dari Seperti ketiga itu. anak tersebut ya? Oh gitu. Oke. Iya. Iya, Terus rata-rata dari ketiga anak tersebut itu levelnya 6. gitu ya. Kira-kira gini ya, Mbak Mila kepingin dari kriteria 6 itu menjadi lebih ya, yang pada akhirnya nanti nggih. Terus Ya. dari kejadian itu, Betul. saya melihat anak-anak tersebut, Bu Mila pasti punya pemikiran sendiri. Ini dari Bu Mila, kira-kira mau diapakan sih ketiga anak tersebut? Iya, Menurut Bu. Bu Mila aja. Nggih. Nah, Eh, eh, eh. ini awalnya ya Bu, awalnya Yeah. itu saya sempat kunjungan sama orang tuanya, saya Oh, cerita kalau anak tersebut kan suka telat. Nah, saya ya, gali-gali terus informasinya. Dari yang ketiga kunjungan. anak itu, yang waktu TK-nya, salah satu dari ketiga anak itu, waktu TK-nya itu memang dulu pernah di TK yang satu guru menangani hanya 5 siswa aja. Jadi kalau ada apa-apa itu tercover sama gurunya. Nah, Oh, kalau berarti. sekarang kan ke SD itu mungkin berbeda ya Bu ya. Kalau ke SD itu lebih mandiri lagi. Lebih kita tata untuk mandiri lagi. Nah, terus yang salah satunya lagi itu di rumah memang kalau ada apa-apa sering dibantu sama orang tuanya. Begitu ya, Bu ya. Nah, sering apa-apa itu ya sering dibantu sama orang tuanya. Seperti itu, Bu. Yang satunya lagi mungkin orang tuanya sibuk. Jadi kalau di rumah jarang terkontrol. Nah, yang kemarin saya amati itu seperti itu. Gitu ya. Ya.
Ibu sudah punya solusi enggak ya kira-kira ini sementara mau saya apakan untuk anak-anak tersebut? Kira-kira Bu Mila kepingin dibuat seperti apa anak-anak tersebut sehingga keinginan Bu Mila bisa terpenuhi gitu, levelnya bisa naik. Iya, Bu. Oke. Nah, itu nanti saya akan memberikan waktu atau membatasi waktu menulisnya. Misalnya kalau jam 8 ya Bu, nanti selama 15 menit atau 20 menit itu harus selesai, seperti itu. Yang kedua, nanti saya ingatkan untuk segera menyelesaikan tugasnya. Misalnya seperti ini. Contohnya, Mas update, sudah selesai apa belum? Sudah nomor berapa? Nah, seperti itu Bu nanti. Kemudian yang ketiga itu saya akan memanggil terus menerus anaknya. Soalnya kadang kan anak itu konsentrasinya kurang, fokusnya kurang, jadi perlu diingatkan terus menerus. Selanjutnya juga saya akan melakukan komunikasi atau kunjungan ke orang tua agar menyelaraskan antara pembelajaran di sekolah maupun pembelajaran di rumah. Seperti menulis. Kalau di sekolah kita mengajarkan anak untuk menulis mandiri, jadi semisal kalau di rumah juga sama, nanti sebisa mungkin orang tuanya harus meminta anak untuk mengerjakan atau menyelesaikan tugasnya secara mandiri. Seperti itu. Kadang kan yang ketiga anak itu memang kalau ada PR itu dituliskan. Itu. Yang rencana yang terakhir ini saya akan membuat perjanjian pribadi ya Bu antara ketiga anak tersebut untuk lebih fokus lagi atau bisa menyelesaikan tugasnya lagi. Dan itu rencana yang akan saya lakukan nantinya. Oh begitu ya Bu Mila ya, wah bagus banget, hebat. Gitu. Tapi kira-kira semisal jenengan sudah melakukan itu, kira-kira kemungkinan hambatan apa yang akan menghalangi jenengan meraih tujuan tersebut? Menginginkan anak tersebut itu menjadi pandai ketiga-tiganya seperti itu ya. Ya tidak pandai sekali, cuman meningkat ya Ibu. Tetapi kira-kira Iya Bu. hambatannya menurut jenengan apa ya? Dari keempat Kalau untuk saat rencana ini jenengan. memang hambatannya itu Bu, memang sedikit hambatan bagi saya itu kadang menyelaraskan pembelajaran di kelas maupun di rumah itu loh Bu. Nah, Oh begitu nggih. Terus terus jenengan kadang juga kalau kita sudah saya sendiri ya Bu, kalau saya sendiri biasanya kalau sudah menyangkut keseluruhan anak itu kadang ada yang belum bisa saya kontrol seperti itu sebenarnya seperti itu. Oke. Terus cara menyelesaikan jenengan gimana, Bu Mila? Jika kurang kontrol Nanti gitu saya akan rencananya aja. saya akan minta bantuan kepada partner kelas. Minta bantuan. Saya akan minta bantuan kepada partner kelas untuk ikut menghandle anak-anak yang lambat menulis seperti itu. Oh ada partnernya ya Bu ya di kelas ya, jadi bisa bekerja sama aja Bu Mila. Ibu, kalau kelas 1 itu ada partnernya. Biasanya partner kelas itu kalau nggak ada jam ngajar, dia standby di kelas. Jadi kita itu selalu standby di kelas, Bu. Wali kelas dan partner itu selalu standby di kelas. Kalau nggak ada jam ngajar selain kelas itu, nggih. Iya. Baik Bu Mila, dari obrolan kita kali ini ya, cakap-cakap bincang kita hari ini, alhamdulillah sepertinya dari kasusnya Bu Mila bisa menyelesaikan sendiri permasalahannya, berarti intinya
dengan ketiga-tiganya anak tersebut dengan variasi kemampuan anaknya, Bu Mila mencoba membatasi gitu nggih, mengingatkan Ya, kemudian mengingatkan terus-menerus ya Bu Mila ya. Terus ya, selalu komunikasi sama orang tua gitu ya. Home visit ya Bu atau lewat via ya, HP? home visit, Bu. Iya, terus setelah itu perjanjian gitu ya. Dan jika menghadapi hambatan, Bu Mila meminta pertolongan teman J. Seperti itu ya Bu ya. Ya, Ya, baik. Saya tunggu sekitar berapa kira-kira Bu untuk mengetahui hasilnya Bu? sekitaran kurang lebih 1 mingguan ya, Bu. 1 minggu atau 2 mingguan, Bu, nanti. Baik Bu Mila, kita ketemu 2 minggu lagi ya untuk melihat hasilnya. Saya Ya, Bu. merasa tidak sabar. Baik Bu Mila, itu saja J. Ada lagi kira-kira? Udah, Nanti Bu. dijawab Dan Pak J. saya terima kasih, Bu. Terima kasih. Nggih. Dan sekarang saya sudah plong, perasaan saya juga senang Oh karena iya. bercerita sama Ibu Fatma. Saya alhamdulillah sekali. Sudah Ibu Fatma sudah Alhamdulillah. mempercayakan kepada saya. Ya, siap Bu Mila. Alhamdulillah pertemuan kita kali ini membawakan hasil ya. Bu Mila juga plong. Bu Mila juga bisa mempunyai gambaran ya untuk menyelesaikan dan kita tunggu 2 minggu lagi ya Bu ya. Semoga berhasil ya Bu. Bismillah. Oke. Kita Ya, aja ya Bu Bu. Mila ya. Kita akhiri dulu ya Ya, pertemuan terima kali kasih ini. ya, Bu. Ya, Assalamualaikum Bu Mila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indarsi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fatma yang baik hati. Kemarin Bu Fatma WA saya ingin mengobrol. Kira-kira tujuan apa yang ingin dicapai pada obrolan kita kali ini? Iya Bu In, kemarin sebenarnya saya seperti banyak gitu yang saya pikirkan Bu In, apalagi setelah saya ketemu murid saya yang terakhir kemarin betul-betul mengantuk dan lama, memang saya tidak saya bangunkan, tetapi sampai biasanya sebentar, tapi ini sampai lama. Makanya pada kondisi seperti itu dan masih banyak kendala di sekitar saya, jadi saya butuh curhat gitu Bu In, makanya saya menghubungi jenengan. Terima kasih Bu In menghubungi saya, sehingga iya, saya bisa mengungkapkan isi hati saya sama Ibu In. sama-sama Bu Fatma. Kira-kira permasalahan apa yang dialami anak tersebut hingga anak tersebut mengantuk di kelas? Iya Bu In, tujuan saya itu kepingin apa namanya, pertama ya Bu ya, saya melihat anak itu mengantuk di kelas itu tidak 1, 2, 3 kali Bu In. Terutama setiap pelajaran matematika gitu. Dia pertama dia semangat Bu In, dia punya rasa semangat untuk belajar gitu. Lah saya punya tujuan apa namanya, anak tersebut tidak mengantuk di kelas tuh bagaimana begitu Bu In. Oh, Seperti itu ya gitu. iya. Dari pengamatan Bu Fatma, sudah berapa lama anak tersebut mengalami hal tersebut? Sejak ini Bu In, sejak masuk ke kelas 5, dia itu awal-awal berarti 2 mingguan sebelumnya masih ceria Bu In, karena mungkin melihat pelajarannya belum terlalu sulit gitu nje. Terus dulunya memang sebelumnya, ini saya mau cerita dulu ya Bu In, sebelumnya di kelas 4 dia baru bisa membaca dan menulis gitu. Baru bisa membaca menulis itu sebelumnya saya juga sudah tanya-tanya Bu In, kenapa anak ini bisa mengantuk di kelas. Itu kemarin dia itu kelas 4-nya baru bisa membaca dan menulis. Kemudian sudah cukup lancar dan tulisannya masih besar-besar gitu. Ketika masuk ke kelas 5, tulisannya sudah lumayan Bu In, sudah lumayan kecil-kecil gitu. Dia juga punya semangat belajar yang tinggi Bu In. Dia selalu berangkat, tetapi karena melihat semangatnya, tapi kok juga kadang-kadang izinnya banyak gitu. Setelah saya konfirmasi sama orang tua, katanya sakit. Orang tuanya bilang memang benar-benar sakit Bu In. Oh, Kemudian iya. juga ya
kemarin saya memikirkan mungkin karena apa namanya anaknya itu eh, baru bisa membaca menulis, jadi dia masih malas masih sulit untuk menerima pelajaran berikutnya. Saya mikirnya begitu Bu In. Tetapi kalau untuk pelajaran yang berupa seni seperti itu, terus pelajaran olahraga, dia tidak mengantuk Bu In, seperti itu. Lah Oh, saya jadi terus kayak bingung, saya coba dengan berbagai macam cara masih belum bisa Bu In. oh Gitu, begitu. J. Oh, kalau dilihat anak itu kelas 4 baru bisa membaca. Berarti perkembangan belajarnya kurang ya, Bu. Oh, terus lagi rasa ingin belajarnya juga kurang. Apakah Bu Fatma punya strategi belajar yang lain untuk meningkatkan minat belajarnya anak itu agar tidak mengantuk di kelas mungkin? Iya Bu In, betul. Saya sudah mencoba melaksanakan Bu In. Saya sudah punya strategi pertama ya Bu. Saya sudah mencoba membuat pembelajaran yang menyenangkan. Misalkan saya membuat PPT dengan gambar yang banyak gitu, terus percakapan, terus dengan musik yang lebih banyak lagi seperti itu. Terus video-video, terus kemudian saya mencoba eh, melakukan pembelajaran berdiferensiasi Bu In. Sudah saya lakukan ya, saya juga sudah dengan penuh kasih sayang begitu sama si uh, murid tersebut gitu. Itu hanya berjalan sebentar Bu In. Nanti kalau sudah pelajarannya sudah semakin perlu pemahaman lebih banyak atau intensif gitu, dia lebih intensif ke pelajaran, dia sudah mulai menguap Bu In. Terus matanya merah, mengantuk. Padahal itu sudah dengan PPT, sudah indah, sudah bagus. Terus kadang dia sudah bisa menulis seperti itu. Wah, Gitu, berarti Bu. Bu Fatma itu sudah berusaha sekali untuk menggali dari potensi anak tersebut supaya tidak mengantuk di kelas. Usaha-usaha Bu Fatma itu perlu saya apresiasi. Namun, jika hal itu dirasa Bu Fatma belum maksimal, rencana apa lagi yang akan Bu Fatma kembangkan? Iya Bu In, sebenarnya ini saya punya ide-ide Bu In, punya rencana, beberapa rencana Bu In. Tapi juga tadi bingung juga masih, ini saya coba ungkapkan sama Bu In ya. Saya tetap melakukan berdiferensiasi, tetap saya lakukan, ini yang untuk di kelas. Terus dari hasil siswa mengantuk, saya merencanakan simulasi Bu ini yang belum saya lakukan. Simulasi, jadi mereka misalkan salah satu contoh jaring-jaring makanan atau rantai makanan itu berperan sebagai produsen, berperan sebagai konsumen tingkat 1, tingkat 2 dan seterusnya sampai pengurai begitu Bu In. Itu jadi saya akan memperbanyak simulasi. Saya rasa juga diferensiasi dari anak yang kurang sampai yang pandai, saya rasa semoga aja menggunakan simulasi bisa masuk Bu In. Kemudian yang kedua, saya tetap KSE sama anak tersebut Bu In, mencoba KSE dengan juga mengcoaching anak tersebut. Saya coaching beberapa waktu sekali ketika istirahat, rencananya begitu Bu In. Saya coba ya Bu In sama kemarin KSE itu. Kemudian yang ketiga, saya kepingin home visit, ketemu orang tuanya secara langsung Bu In. Karena selama ini saya hanya lewat WA begitu terus. Dan saya percaya memang benar-benar sakit Bu In. Benar sakit karena ada surat izin dokternya. Terus kemarin yang terakhir itu saya juga agak khawatir Bu In karena di tempat saya itu banyak musim DB dan ini ada yang kena malaria Bu In, baru pulang dari Kalimantan dia, terus kakinya lama-lama lumpuh gitu, nggak bisa. Terus kemarin mimisan baru saja kemarin pun dibawa ke rumah sakit. Lah saya kemarin juga ketakutan seperti itu kan, ini musim DB ya Bu In. Terus saya rencananya saya kepengen datang ke rumahnya gitu Bu In. Karena informasi dari teman-temannya itu mohon maaf dari menengah ke bawah seperti itu. Jadi saya pengen komunikasi sama orang tuanya, apakah
ini gizinya, maaf, gizinya belum tercukupi, bukan berarti tidak bisa mencukupi kebutuhan sesuai kemampuannya tetap, cuma mungkin ketika disuruh makan, anaknya makan beneran apa tidak, seperti itu Bu. Terus disuruh belajar, dia belajar benar apa tidak. Kalau HP tidak Bu In, karena anaknya tidak mempunyai HP dari kalangan menengah ke bawah, yang punya HP itu dibawa kakaknya sudah berumah tangga, tapi memang dari keluarganya walaupun menengah ke bawah, untuk antusias pembelajaran anaknya, adiknya dan anaknya itu bagus banget Bu In. Dia hanya buruh tani seperti itu. Kemudian saya kepengen ketemu sama orang tuanya, dan rencana saya itu kepengen membuat kesepakatan dengan orang tuanya, kalau dengan KSE juga Bu In, maksud saya dengan KSE juga, dengan supaya dia tidak tersinggung seperti itu, untuk membuat, saya sudah siapkan kemarin, tapi saya belum saya laksanakan Bu In, membuat daftar anak makan tepat waktu belajarnya, seperti pembagian waktu di rumah seperti itu. Nanti saya komunikasi setiap hari seperti itu Bu, setelah saya datang ke rumahnya. Terus untuk anaknya ini juga tadi saya KSE sudah ya Bu, tadi saya sudah cerita ya Bu. KSE setiap hari gitu Bu. Iya Bu In, ya. Ternyata dari obrolan kita kali ini tuh banyak rencana aksi yang Bu Fatma akan dari pembelajaran berdiferensiasi, komunikasi antar yang itu lebih intensif, terus home visit, apalagi partisipasi. Pertanyaan saya, kira-kira komitmen tersebut akan Ibu pertahankan dengan melibatkan siapa Bu? Iya Bu, siap. Ya. Saya akan melibatkan teman sejawat Bu. Ya, teman sejawat saya, terutama pertama kepala sekolah dulu ya Bu. Kepala sekolah memohon izin, kemudian teman sejawat saya untuk melihat keberhasilan saya seperti itu, untuk mengontrol Ibu. Terus yang ketiga wali murid, itu tadi untuk mengontrol kegiatan anak di rumah dan saya di sekolah seperti itu Ibu. Bagus sekali itu Bu. Sebelumnya pembelajaran yang Ibu terapkan tadi, kira-kira pada level berapa ya Bu? Kalau yang anaknya tadi pada level 5 Ibu, kalau anaknya pada level 5, dan saya berharap saya tidak terlalu banyak Ibu, dia bisa berada di level 8 gitu saja, saya sudah sangat bersyukur Bu, itu sudah tinggi menurut saya. 7, kemarin saya 7, tapi setelah saya bincang-bincang dengan Ibu, mohon maaf terpental Bu. Ya. Setelah saya bincang-bincang dengan Ibu, saya sudah yakin sekitar level 8 Ibu. Alhamdulillah, harapan saya nanti sesuai dengan harapan Ibu, anak tersebut bisa menempati level ke-8. Setelah dilakukan obrolan kali ini, bagaimana perasaan Bu Fatma saat ini? Alhamdulillah plong Bu, saya merasa terbuka begitu, maksudnya sudah tidak ada benang ruwet gitu kan, terlalu banyak ide yang saya ini kan, terus saya agak panik dengan murid saya yang itu karena sudah berapa bulan ya Bu, hampir 5 bulan ya, 5 bulan ke sini anaknya masih belum ada perubahan dengan berbagai macam cara. Dengan saya curhat sama Ibu tadi, saya merasa sudah mantap dengan menjalankan rencana saya tersebut. Seperti itu Bu. Terima kasih ya Bu In. Sama-sama. Saya yakin Bu Fatma mampu menetapkan rencana-rencana yang akan Bu Fatma terapkan. Semoga harapan saya, semoga Bu Fatma menjadi guru yang profesional. Demikian bisa obrolan kita hari ini kita akhiri Bu Fatma. Ya, terima kasih Bu In. Ya, bisa sama-sama Bu Fatma.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.